Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldelandra Putri, NPM 1813013117. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya mengenai perusahaan jasa Craftsman Tailor pada bulan Juni. Teknisnya, sebelum masuk ke transaksi, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuknya, lalu baru kita masuk ke transaksi pertanggalannya. Pada bulan Juni, Nona Syahadah menambah 1 karyawan guna memperlancar kegiatan operasional usaha tailornya. Berikut transaksi selama bulan Juni. Tanggal 4 Juni, membeli perlengkapan tailor senilai 1.100.000 secara tunai. Pertama, di jurnal umumnya kita buat tanggal 4 perlengkapan tailor bertambah di sebelah debit 1.100.000 dan kas di sebelah kredit 1.100.000. Lalu tanggal 5 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju pria tanpa furing 2 potong. Di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit senilai Rp200.000 dan piutang usaha di sebelah kredit Rp200.000. Lalu di tanggal 5 juga ada penerimaan jasa tailor. Baju wanita tanpa furing 4 potong secara tunai. Baju wanita tanpa furing itu 160.000 per bajunya. Jadi 160.000 dikali 4. Terus ada baju pria dengan furing. Baju pria dengan furing itu 140.000 per baju dikalikan 3 potong. Lalu celana wanita yaitu 150.000 dikali 2. Celana pria 165.000 dikali 4 dan permak baju wanita atau pria itu 5 potong dikalikan 30.000. Jadi di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit senilai 2.170.000 dan pendapatan usaha di sebelah kredit 2.170.000. Lalu tanggal 6 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Dalam jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 380.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 380.000. Lalu tanggal 9 menerima sewa ruko 2 lantai selama 1 tahun sebesar 54 juta, tetapi uang sewa baru diterima akhir masa sewa. Kita tulis di jurnal umum piutang sewa di sebelah debit 54 juta dan pendapatan sewa di sebelah kredit 54 juta. Tanggal 10 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 Mei atas jasa jahit baju wanita dengan furing 3 potong. Di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 570.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 570.000. Tanggal 12 Juni ada transaksi lagi baju wanita dengan furing yaitu 190.000 dikalikan 8 potong. Lalu baju pria tanpa furing itu 100.000 dikali 4 potong. Baju pria dengan furing itu 140.000 dikali 3 potong. Lalu celana pria 165.000 dikali 5 potong dan permak baju 4 potong dikali 50.000. Jadi kita tulisnya di jurnal umum kas di sebelah debit 1.425.000, piutang usaha di sebelah debit 1.940.000 dan pendapatan usaha 3.365.000. Lanjut tanggal 14 membayar beban utilitas senilai 1.600.000 secara tunai. Di jurnal umum kita tulis beban utilitas di sebelah debit 1.600.000 dan kas di sebelah kredit 1.600.000. Tanggal 16 meminjam uang di Bank Nusa senilai 50 juta selama 3 tahun. Bunga 12,5% per tahun, dibayar setiap tanggal 5 dan pembayaran dimulai awal bulan Juli 2020. Di debit kita tulis kas di sebelah kredit 50 juta dan utang bank di sebelah debit 50 juta. Tanggal 18 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 2 potong. Baju pria dengan furing yaitu 140.000 dikalikan 2 potong. Jadi kita tulis di jurnal umum kas bertambah di sebelah debit 280.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 280.000. Lalu kita lanjut ke tanggal 19 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju pria dengan furing 1 potong. Nah,
baju pria dengan furing yaitu 140.000. Jadi jurnal umumnya kita tulis kas bertambah di sebelah debit dan piutang usaha bertambah di sebelah kredit. Tanggal 21, membeli perlengkapan Tyler sebesar 1 juta secara tunai. Kita tulis perlengkapan Tyler di sebelah debit 1 juta dan kas di sebelah kredit 1 juta. Tanggal 22, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Ya, nah, di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 380.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 380.000. Lalu tanggal 22 menerima jasa tailor lagi, yaitu baju pria tanpa furing sebanyak 6 potong. Baju berarti 6 potong dikali 100.000. Lalu baju pria dengan furing yaitu 140.000 dikali 5 potong. Celana pria 165.000 dikali 11 potong dan permak baju 4 potong dikali 30.000. Jadi kita tulis di tanggal 22 kas di sebelah debit 3.235.000 dan pendapatan usaha di sebelah kredit 3.235.000. Lalu tanggal 24 membayar gaji 3 karyawan senilai 3.250.000. Jadi di jurnal umum kita tulis beban gajinya 9.750.000 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit 9.750.000. Lalu tanggal 26 ada transaksi lagi. Baju wanita tanpa furing 6 potong yaitu 160.000 dikali 6. Baju wanita dengan furing 190.000 dikali 6. Baju pria tanpa furing 100.000 dikali 5. Baju pria dengan furing 140.000 dikali 5. Celana pria 165.000 dikali 5 dan permak baju 5 potong dikali 50.000. Jadi di jurnal umum kita tulis kas di sebelah debit 2.275.000, piutang usaha di sebelah debit 2.100.000 dan pendapatan usaha di sebelah kredit 4.375.000. Lalu tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.250.000. Nah, ini privenya di sebelah debit yaitu 1.250.000 dan kas di sebelah kredit. Lalu tanggal 28 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 dengan jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong. Kita tulis kas di sebelah debit 380.000 dan piutang usaha di sebelah kredit 380.000. Tanggal 30 membeli AC LG setengah PK 2 unit 3.350.000 tunai untuk ruang kegiatan operasionalnya. Nah, kita tulis peralatan AC yaitu 6.700.000 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit 6.700.000. Jika ditotalkan atau dijumlahkan secara keseluruhan, debit yang dihasilkan adalah 140.875.000. Begitupun dengan kredit yaitu 140.875.000. Dan ini hasilnya balance ya, seimbang. Selanjutnya ke buku besar. Buku besar ini fungsinya untuk mengentry jurnal umum per akun. Jadi transaksi yang sudah kita buat di jurnal umum tadi kita entry ke buku besar satu persatu sesuai dengan akunnya. Ini akun kas. Nah, tanggal 1 saldo pada bulan sebelumnya 180.735.000. Lalu tanggal 4 ada kredit 1.100.000. Jadi saldo ini dikurangi dengan kredit sama dengan hasilnya 179.635.000. Lalu tanggal 5 saldo bertambah 200.000. Jadi ditambah saja 179.635.000 ditambah 200.000 jadinya 179.835.000. Nah, jika saldo bertambah di debit, maka saldo akan bertambah nilainya. Jika saldonya bertambah di kredit, maka saldonya akan berkurang juga. Hingga akhirnya saldo yang terakhir itu 220.770.000. Lanjut ke akun piutang sewa. Nah, saldo di bulan sebelumnya 1.150.000. Lalu ada penambahan di kredit 200.000, berarti saldonya berkurang menjadi 950.000. Begitu juga seperti tadi, kalau misalkan dia bertambah di debit berarti dia saldonya bertambah. Kalau misalkan dia bertambah di kredit berarti dia saldonya berkurang.
hingga akhirnya saldonya 2.860.000. Lalu lanjut ke akun perlengkapan. Nah, yang pertama itu saldo bulan sebelumnya itu 500.000. Terus dia bertambah di debit 1.100.000, maka saldo bertambah. Lalu tanggal 21 bertambah lagi 1 juta, maka saldo juga akan bertambah 2.600.000. Nah, ini AJP, nanti kita akan menjelaskan di penjelasan berikutnya. Lalu akun sewa dibayar di muka. Pada saldo bulan sebelumnya terdapat 59.500.000. Nah, yang ini juga ada di jurnal penyesuaian. Selanjutnya akun cadangan kerugian piutang. Nah, di saldo pada bulan sebelumnya itu 13.800. Nah, yang keduanya AJP, akan kita bahas nanti. Lalu akun pendapatan sewa diterima di EMH diterima, yaitu tanggal 9, itu saldonya 54 juta, dan yang kedua di AJP, nanti kita akan bahas juga. Lalu selanjutnya ada peralatan mesin jahit. Kalau di saldo yang bulan sebelumnya itu ada 12 juta. Terus akun selanjutnya akumulasi penyusutan mesin jahit. Saldo sebelumnya Rp333.334, dan selanjutnya ada di jurnal penyesuaian. Lalu akun peralatan mesin obras itu saldonya 3.900. Lalu akun akumulasi penyusutan mesin obras saldonya Rp108.334, dan selanjutnya di jurnal penyesuaian. Lalu akun peralatan AC 6.700.000. Lalu akumulasi penyusutan AC nanti akan kita bahas di AJP. Lalu sewa diterima di muka, saldonya 69 juta, dan akun utang bank pada tanggal 16 yaitu 50 juta di sebelah kredit. Lalu modal di bulan sebelumnya tersisa 188.329.532. Lalu di jurnal penutupan nanti kita akan bahas. Lalu prive di sebelah debit 1.250.000. Lalu jurnal penutupan nanti kita akan bahas. Akun ikhtisar laba rugi kita akan bahas di jurnal penutupan. Pendapatan usaha saldonya 2.170.000. Ini kita jumlahkan saja hingga hasil akhirnya 13.145.000. Dan jurnal penutupan. Pendapatan sewa saldonya 54 juta. Lalu di AJP dan jurnal penutup nanti kita akan bahas. Beban gaji 9.750.000, dan di jurnal penutupan nanti kita akan bahas. Beban sewa di AJP dan jurnal penutupan. Beban utilitas 1.600.000 dan di jurnal penutupan. Beban perlengkapan di AJP dan jurnal penutupan. Beban penyusutan AJP dan jurnal penutupan. Dan beban kerugian piutang di AJP dan jurnal penutupan. Selanjutnya neraca saldo. Jadi neraca saldo ini fungsinya untuk mengetahui balance atau tidaknya dari pengerjaan buku besar yang kita kerjakan tadi. Nah, akun-akun yang ada di buku besar tadi kita masukkan ke kolom neraca saldo ini. Kas 220.770.000 hingga seterusnya. Kita memasukin transaksi atau saldo akhir dari akun-akun yang ada di buku besar tadi, sehingga hasilnya itu kalau ditotalkan 374.930.000. Dan ini balance ya antara debit dan kredit. Lalu jurnal penyesuaian. Jadi fungsinya AJP ini yaitu untuk mengetahui akun-akun yang memiliki penyusutan dan untuk mengetahui nominal yang sebenarnya. Nah, beban perlengkapan 1.700.000 perlengkapan Tailor di sebelah kredit. Beban penyusutan di sebelah debit. Akumulasi penyusutan mesin jahit, akumulasi penyusutan mesin obras, akumulasi penyusutan AC. Beban sewa di sebelah debit
sewa dibayar di muka di sebelah kredit, pendapatan sewa di sebelah debit, pendapatan sewa yang diterima 51 juta di sebelah kredit, beban kerugian piutang 35.750.000, dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Nah, ditotalin itu hasilnya 54.799.640 rupiah. Nah, ini juga balance ya antara debit dan kreditnya. Selanjutnya neraca lajur. Jadi fungsi neraca lajur ini adalah untuk mengetahui isi dari neraca saldo, AJP, neraca saldo yang telah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Jadi di neraca lajur ini kita akan memasukkan beberapa jurnal, yaitu neraca saldo, AJP, neraca saldo yang disesuaikan, yang sudah kita buat juga. Nah, setelah itu kita akan menyesuaikannya beberapa nominal akun yang sebenarnya dari akun yang ada. Nah, neraca saldo ini kan udah kita buat tadi, jadi tinggal kita masukin aja angka-angkanya. Di AJP juga udah kita buat, kita masukin aja. Terus neraca saldo yang disesuaikan itu adalah selisih dari neraca saldo dikurangi ayat jurnal penyesuaian. Seperti ini contohnya, misalkan di neraca saldo ada 2.600.000, di AJP di sebelah kredit ada 1.700.000, jadi dikurangi saja 2.600.000 dikurangi 1.700.000 sama dengan 900.000. Lalu di laporan laba rugi, nah di laporan laba rugi ini kita akan masukkan akun pendapatan dan beban. Nah, untuk mengetahui suatu perusahaan itu mengalami laba atau kerugian, bisa dilihat apabila pendapatan lebih besar dari beban maka mengalami laba. Begitu juga sebaliknya, apabila pendapatannya lebih kecil daripada beban maka mengalami kerugian. Kita lihat di sini. Pendapatan dan beban. Ini ya. Nah, di sini mengalami kerugian, jadi rugi usaha. Rugi usahanya 995.360 rupiah. Kolom selanjutnya neraca. Di kolom neraca kita akan masukkan akun harta, utang, dan modal. Ini sama seperti tadi ya, ada mengalami kerugian. Nah, oke. Bisa dilihat di sini angka-angkanya. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini fungsinya untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau kerugian. Nah, kita lihat pendapatan usaha 13 juta 145.000, pendapatan sewa 3 juta, jadi total pendapatan operasionalnya 16.145.000, total beban penjualannya 15.149.640 rupiah, jadi total beban operasionalnya jadi kalau ditotalkan rugi operasionalnya senilai 995.360 rupiah. Nah, ini ya rugi bersih sebelum pajak. Nah, ini laba bersih setelah pajak. Maaf, bukan laba tapi rugi. Jadi perusahaan jasa Klasman Tailor ini mengalami kerugian. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini fungsinya untuk mengetahui perubahan modal atas transaksi yang telah terjadi. Nah, modal awalnya kan 188.329.532. Laba bersihnya atau rugi tadi 995.360 rupiah. Prevainya 1.250.000. Jadi mengalami penurunan modal senilai 254.640 rupiah. Jadi modal akhirnya 188.074.892 rupiah. Selanjutnya neraca.
Jadi di laporan neraca ini fungsinya untuk mengetahui apakah aktiva dan pasiva itu balance. Ini aktiva dengan total aset lancar Rp285.230.450 dan nilai buku aset tidak lancarnya tuh ini ya, kalau ditotalin Rp21.844.442. Jadi total asetnya adalah Rp300.074.892. Nah, di kolom pasifanya itu total kewajiban lancar 69 juta, total kewajiban tidak lancar 50 juta, modalnya 188 juta 74.892 rupiah dengan total kewajiban dan ekuitas yaitu 374.892 rupiah, yang mana hasilnya balance dengan aktiva. Jadi di laporan neraca ini aktiva dan pasiva balance. Selanjutnya jurnal penutup. Fungsi jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Nah, ini kita tutupkan pendapatan tadinya kan sebelah kredit, nah kita tutup jadi sebelah debit. Jadi di sebelah kreditnya itu ikhtisar laba rugi. Nah, beban ini kan tadinya kan di sebelah debit, lalu kita tutup di sebelah kredit. Nah, di sebelah debitnya itu ikhtisar laba rugi. Modal juga tadinya kan di sebelah kredit. Debit kita tutup di sebelah debit. Debitnya ikhtisar laba rugi. Prive juga kita tutup di sebelah kredit. Jadi yang di sebelah debit itu modal. Dengan hasil 33.540.000 dan ini balance. Selanjutnya neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini kita masukin aja dari yang transaksi sebelumnya. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu fungsinya untuk mengetahui akun-akun yang belum ditutup, yaitu akun real yang berisi harta, utang, dan modal. Jadi kita masukin akun harta ini dengan kode akun awalan 1 dan utang itu kode akunnya awalannya 2 dan modal itu kode akunnya awalannya 3. Jadi di neraca saldo setelah penutupan ini kita hanya masukkan akun harta, utang, dan modal saja, yang dimana total debit dan kreditnya balance yaitu 307.880.000. Selanjutnya selesai. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.